Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo piring pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau kali ini pilih piring ya. Dengan tema bagaimana orang lain menilai atau melihat akun sosial media kamu. Jadi bisa Facebook kamu, Instagram kamu, TikTok, YouTube, apapun yang berhubungan dengan sosial media. Kita lihat sama-sama ya, kartu apa yang akan keluar untuk piring pertama. Oke, kartu yang kamu dapat adalah watch a movie, menonton film, dan health check up, cek kesehatan. Di sini kayaknya bagaimana orang lain melihat kamu atau sosial media kamu khususnya adalah kamu tuh orangnya cukup seimbang. Dimana seimbang, kamu tahu kapan harus have fun atau kapan harus bersantai, tapi kamu juga tahu kapan harus bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Misalnya, kalau kamu lagi males, kalau kamu lagi santai, kamu mungkin banyak beraktivitas di sosial media kamu. Entah itu kamu scrolling doang, cuma browsing aja, atau mungkin posting hal-hal yang ringan. Jadi kayak mungkin kamu habis nonton film apa, terus kamu posting, film ini bagus loh, kayak gitu. Sesuatu yang ringan lah, yang menandakan kamu menghibur diri kamu sendiri, bisa menghibur diri kamu sendiri. Tapi di sisi lain, kalau kamu lagi serius, kamu pun juga nggak sungkan untuk posting di sosial media mengenai misalnya kamu kemarin habis kena usus buntu misalnya, terus kamu ya posting aja di sosial media, kamu bilang bahwa kemarin pelayanan di rumah sakit A itu oke banget loh, waktu gue operasi usus buntu itu gue dapet A B C D sampai Z, tapi tagihannya bener-bener di bawah perkiraan gue gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang tuh kamu untuk urusan kesehatan atau urusan yang ada hubungannya dengan badan kamu sendiri, tubuh kamu sendiri, itu kamu cukup aware, cukup sadar, dan kamu ingin berbagi info kepada orang-orang. Jadi beratnya itu adalah kalau yang nonton film, berposting hal-hal yang ringan, itu kan ini ya sesuatu yang menyenangkan, yang fun. Tapi kalau misalnya pun yang berat kamu posting, pasti ada hubungannya dengan supaya bisa membantu orang lain gitu loh, membantu menginformasikan sesuatu untuk orang lain. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi di sini yang saya rasakan, kamu secara pribadi mungkin dinilai oleh orang lain tuh sebagai seseorang yang seimbang. Seimbang artinya kamu tuh sangat aware sekali, kamu sangat terhubung sekali dengan fisik kamu. Dimana kalau kamu memang lagi butuh bersantai ya kamu akan santai. Tapi kalau kamu butuh serius mengenai badan kamu, misalnya ada keluhan apa di bagian mana badan kamu juga akan serius gitu loh. Kamu akan memfokuskan pikiran kamu ke situ. Ada apa nih ya? Misalnya, mungkin contohnya bisa juga kayak gini. Kamu merasa misalnya nafas kamu tuh 1-2 gitu. Pokoknya kamu mungkin agak sulit
kesulitan bernafas dengan lancar. Kamu mungkin tipe seseorang yang nggak sungkan bertanya di sosial media kepada teman-teman kamu atau kepada orang-orang yang ada di sosial media kamu lah ya, yang following kamu, yang subscribe kamu. Hey, ada yang tahu nggak kenapa kalau misalnya gue bangun pagi itu gue susah banget bernafas gitu loh. Jadi kayak di satu sisi kamu berbagi informasi mengenai kesehatan kamu atau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan karena kamu mengalaminya. Tapi di sisi lain, kamu mengalami sesuatu yang negatif pun kamu akan bertanya karena kamu ingin tahu pengalaman orang lain. Jadi intinya, kamu itu tipe seseorang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan kamu emang pengen belajar dari pengalaman orang lain gitu loh. Makanya kamu juga senang berbagi pengalaman diri kamu sendiri di sosial media kamu. Jadi orang melihatnya tuh, nih piring pertama cukup balance ya. Dia bisa bersenang-senang, tapi juga dia sadar dengan kebutuhan fisiknya gitu loh. Kesehatannya, kebaikan dirinya gitu loh. Kebaikan tubuhnya gitu. Jadi saya rasa sih cukup bagus ya. Maksudnya orang-orang melihat atau menilai akun sosial media kamu itu ya cukup positif gitu loh. Kamu terlihatnya tuh sebagai pribadi yang positif dari akun sosial media kamu. Oke? So, kita lihat lagi aja ada kartu apa buat kamu ya. Oke, kartu yang keluar adalah Nine of Wands, The Moon, dan Page of Wands. Nah, di sini dengan Nine of Wands dan The Moon, kamu mungkin tipe seseorang yang lebih banyak sharing duluan, sharing pengalaman. Tapi kamu baru akan bertanya mengenai pengalaman orang lain kalau udah kepepet, kalau kamu udah nggak tahu lagi harus gimana gitu loh. Karena di sini dengan adanya Nine of Wands, ini kamu yang terus-menerus mencoba gitu loh. Maksudnya bukan mencoba sih, kayak apa ya? Pokoknya kamu posting apa yang pernah kamu alami lah mengenai kehidupan kamu, diri kamu, kesehatan kamu, pengalaman kamu yang menyenangkan juga kamu posting, atau pengalaman kamu nonton sesuatu, mendengarkan sesuatu itu kamu posting. Tapi kalau kamunya lagi punya masalah dan kamunya udah kebingungan banget, udah gelap lah ya, nggak tahu harus nanya kemana, baru kamu posting mengenai, hey ada yang tahu nggak kenapa bla 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 gitu loh. Jadi bisa dibilang nih kamu tipe seseorang yang mungkin nggak gampang minta tolong orang lain. Kamu tipe seseorang yang kalau bisa gue kerjain sendiri, gue kerjain sendiri. Kalau bisa gue selesaikan sendiri, gue selesaikan sendiri. Kalau gue bisa cari sendiri jalan keluarnya, jawaban pertanyaan gue akan lakukan sendiri. Tapi kalau udah mepet, udah kepepet, udah mentok, gue nggak tahu lagi harus nyari kemana, baru deh gue tanya ke publik gitu loh. Jadi di sini dengan dua kartu ini yang saya rasakan itu. Kalau nggak kepepet banget, kamu mungkin bukan tipe seseorang yang, hey, ada yang tahu nggak kenapa saya bla 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 gitu. Kamu mungkin bukan tipe yang seperti itu. Tapi begitu kepepet, baru deh. Nah, yang saya seneng di sini dengan ada Page of Wands di sini di kartu ketiga, ini yang saya rasakan energi kamu nih. Pada saat kamu akhirnya meminta tolong kepada orang lain, meminta masukan, saran dari orang lain, dengan kamu keluar sebagai Page of Wands kemudian, ini bisa dibilang pasti ada aja yang bantuin kamu. Pasti ada aja yang reply ke kamu, yang membalas pertanyaan kamu, menjawab pertanyaan kamu. Sehingga kamu jadi terang benderang lagi, nggak demun lagi gitu loh. Kamu jadi, iya bener juga ya, thank you solusinya gitu. Karena Page of Wands adalah energi yang bersemangat kan, yang positif, optimis. Jadi setelah dia mengetahui apa yang harus dia lakukan, dia akan langsung bergerak ke arah situ gitu loh.
Jadi di sini yang saya rasakan itu, walaupun kamu tipe seseorang yang nggak banyak minta tolong orang lain, tapi begitu kamu udah kepepet terus kamu minta tolong, pasti ada aja yang nolongin. Entah itu berupa solusi, berupa saran, entah itu berupa masukan aja atau pengalaman aja dari orang lain, kamu langsung tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Jadi energi ini, Nine of Wands dan The Moon ini nggak berkutat terus di sosial media kamu. Kan ada orang yang ngeluh di sosial media, orang yang terus menerus menempatkan dirinya sebagai victim, sebagai korban gitu loh. Kalau kamu enggak, kamu simpen sendiri. Kamu bahkan terus menerus menyebarkan kesenangan, menyebarkan kesadaran di sosial media kamu. Tapi begitu kamu kepepet, baru kamu tanya, hey, ada yang tahu nggak nih soalnya bla 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 gitu. Dan pasti ada aja yang jawab. Pasti ada aja yang bisa bantu kamu, karena kamu keluar kemudian sebagai Page of Wands, energi yang bersemangat, energi yang tahu harus melakukan apa kemudian gitu. Oke? So, kita lihat lagi ya, ada tiga kartu terakhir apa nih buat piring pertama. Wow, nice. Kan bener. Oke, tiga kartu selanjutnya adalah Ace of Swords, Page of Cups, dan klarifikasinya adalah Five of Pentacles. So, di sini yang saya rasakan, kenapa kamu begini, Nine of Wands dan The Moon, kalau nggak kepepet kamu nggak mau memberi informasi apapun lah, atau nggak mau minta tolong kepada siapapun lah kalau nggak kepepet. Karena ada ketakutan di dalam diri kamu dengan Five of Pentacles. Aduh, nanti postingan gue nggak digubris. Aduh, nanti pertanyaan gue nggak ada yang jawab. Aduh, ntar nggak ada yang peduli gitu loh. Ada ketakutan di dalam diri kamu. Makanya kamu kalau nggak kepepet banget, kamu berusaha sebisa mungkin mencari tahu sendiri, menjadi mandiri aja udah deh gue coba sendiri dulu deh, udah deh gue coba cari tahu sendiri deh gitu loh. Tapi sekalinya kamu akhirnya angkat bicara, sekalinya kamu akhirnya bertanya, meminta tolong, berharap dari orang lain, ada aja yang datang. Ini Page of Cups nih orang lain. Bukan satu orang, ini maksudnya orang-orang yang menonton akun media sosial kamu ya. Ini Page of Cups, dimana ini kan adalah energi yang terus membantu, terus memberi, terus mengasihi, menyayangi gitu loh. Jadi yang saya rasakan, orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang ada di sosial media kamu, kayaknya mereka sayang sama kamu gitu loh. Maksudnya secara average, rata-rata tuh mereka adalah orang-orang yang punya niat baik kepada kamu. Tapi ya kamunya harus angkat bicara dulu, kamunya harus bongkar dulu. Apa nih masalah kamu? Apa nih yang orang lain bisa bantu untuk kamu? Kayak gitu loh. Tapi yang saya rasakan, kalau secara garis besar, sehari-hari aktivitas kamu di sosial media itu dilihat orang lain tuh sebagai seseorang yang ya seimbang, balance. Seseorang yang mungkin damai-damai aja hidupnya, nggak banyak ribetnya gitu loh. Karena memang kalau kamu ribet, kamu simpen sendiri sampai kepepet. Sampai akhirnya mau nggak mau kamu membuka suara. Kamu mau nggak mau mencari tahu dari orang lain, meminta bantuan dari orang lain. Dan kalau kamu udah mengeluarkan Ace of Swords, orang-orang yang memang sayang sama kamu ya, memang paling tidak suka melihat sosial media kamu. Yang saya rasakan kamu mungkin banyak yang suka sosial media kamu. Orang-orang tersebut siap langsung menyodorkan tangannya gitu loh untuk membantu kamu, atau memberikan solusinya, memberikan jawabannya, memberikan pengalamannya supaya kamu akhirnya bisa keluar sebagai Page of Wands gitu loh. Jadi Five of Pentacles di sini ini adalah ketakutan kamu aja. Kalau misalnya gue dikit-dikit curhat, dikit-dikit bertanya, nanti takutnya
nggak ada yang peduli lagi sama gue, kayak gitu loh. Jadi Five of Pentacles, mungkin kamu takut tidak disukai di apapun yang kamu posting tuh, kamu takut nanti nggak di nggak di apa rewes ya, nggak dilihat atau nggak dibales, nggak di pokoknya nanti diacuhkan, di ignore, dicuekin gitu loh. Jadi yang saya rasakan enggak, karena kamu memang nggak banyak bertanya ya, nggak banyak minta tolong gitu loh. Jadi sekalinya kamu minta tolong dengan Ace of Swords, ada aja pasti yang ngebantuin kamu. Karena di sini pada akhirnya kamu keluar sebagai Page of Wands, seseorang yang bersemangat lagi atau paling tidak tahu lah apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kalau misalnya udah mentok gitu loh. Oke? So anyway, good luck ya. Piring pertama, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Halo piring kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau pilih piring kali ini dengan tema bagaimana orang lain menilai atau melihat akun sosial media kamu. Jadi bisa YouTube kamu, bisa Facebook, Instagram, TikTok, apapun lah yang berhubungan dengan sosial media. Kita lihat sama-sama ya, kartu apa nih yang mau keluar untuk piring kedua. Oke, kartu yang kamu dapat adalah aromaterapi dan spend time with animals. Aromaterapi ini kan uap yang berbau enak lah ya. Sesuatu yang membuat kita jadi damai, sesuatu yang membuat kita jadi tenang. Sedangkan spend time with animals ini adalah menghabiskan waktu bersama binatang kita, binatang peliharaan kita. Di sini yang saya rasakan mungkin sosial media kamu dilihat oleh banyak orang sebagai sosial media yang seringkali posting mengenai terutama mengenai binatang peliharaan kamu. Jadi misalnya kamu punya anjing atau punya kucing, kamu banyak posting mengenai mereka. Jadi kayak misalnya kucing kamu namanya, kayak saya punya kucing namanya Jelly. Si Jelly hari ini lucu banget deh, lihat videonya kayak gitu contohnya. Atau misalnya anjing kamu sakit, kamu mungkin akan posting di sosial media kamu, kasihan si Bruno, tadi dia habis dari dokter, terus dikasih obat banyak banget karena bla 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 gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh mungkin mereka, orang-orang yang ada di sosial media kamu ya, pengikut kamu, mereka mungkin melihat kamu sebagai seseorang yang caring, yang sangat peduli, yang penuh kasih sayang, yang mungkin keibuan atau kebapaan, terlepas kamu cewek atau cowok ya, kamu punya energi mother atau father instincts. Jadi energi kebapaan, keibuan kamu itu cukup kuat gitu loh. Meskipun mungkin kamu udah punya anak, tapi kayak di sini binatang peliharaan di sini, kalau misalnya kamu punya anak pun, sudah punya anak pun, ya mungkin kamu banyak posting mengenai kegiatan anak-anak kamu. Mungkin dari masih bayi sampai sekarang udah pada sekolah, tetap kamu posting gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, energi kamu penuh kasih sayang aja. Orang-orang bisa merasakan itu gitu loh. Ditambah lagi dengan adanya kartu aromaterapi di sini, kamu mungkin dinilai sebagai seseorang yang penuh kedamaian, yang penuh dengan ketenangan. Makanya banyak binatang yang akur sama kamu, yang bisa awet sama kamu, atau anak-anak kamu tuh terlihat sangat bahagia, terlihat sehat, terlihat kayak anak baik-baik semuanya gitu loh. Jadi mungkin kayak picture perfect gitu. Kayak gambaran kehidupan kamu di sosial media kamu itu seperti sempurna gitu. Orang-orang melihatnya tuh kayaknya si piring kedua nih orangnya ini banget deh, cerah,
cerah banget gitu loh. Maksudnya secara aura mungkin kamu terlihatnya cerah. Terlihatnya tuh kayaknya penuh kedamaian, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kasih sayang. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kamu dalam kehidupan pribadi kamu, misalnya anak-anak, pasangan, orang tua, atau bahkan teman-teman, itu nyaman aja berada di sekitar kamu. Dan kalau misalnya kamu banyak posting foto mengenai mereka juga, bisa kelihatan bahwa wajar ya si piring kedua nih kayaknya dia hidupnya kayaknya sempurna banget. Lihat dong, itu foto-foto yang dia posting tuh kayaknya semua orang yang ada di foto-foto itu pada sayang sama dia juga gitu loh. Jadi yang saya rasakan, energi kamu tuh membawa ketenangan, kedamaian, membawa kebahagiaan. Bukan hanya untuk orang-orang di sekitar kamu dalam kehidupan nyata, tapi juga orang-orang yang bahkan mungkin cuma following kamu, cuma ngikutin kamu aja. Tapi kayak mereka bisa mendapatkan ketenangan dari kamu gitu loh. Yang saya rasakan kayak orang suci. Energinya tuh kayak orang suci kamu. Energi yang, lihat aja dua-duanya nih Kak, gambarnya nih kan. Orang ini kayaknya penuh kasih sayang banget kan sama binatang-binatang yang ada di sekitar dia. Sedangkan aromaterapi ini kayaknya orangnya, gambarnya gitu kan kayaknya kalem, tenang, damai. Pokoknya kayak nggak ada, walaupun mungkin kamu ada masalah, tapi nggak kelihatan. Di sosial media tuh bener-bener kayak picture perfect. Gambaran sosial media kamu tuh sempurna gitu loh. Membuat kamu dilihat orang tuh sebagai sosok yang kalem, tenang, damai gitu. Oke? So, kita lihat lagi aja ada kartu apa buat piring kedua. Wow. Oke, kartu selanjutnya adalah The Star, Queen of Swords, dan Knight of Wands. Dua energi ini, Queen of Swords dan Knight of Wands, yang saya rasakan bukan energi kamu dua-duanya deh. Ya mungkin Queen of Swords bisa terlepas kamu cewek atau cowok, tapi enggak juga sih. Saya tidak merasakan dua energi ini adalah energinya piring kedua. Anyway, kita lihat dulu ya dengan The Star di sini. Ini kan energi penyembuhan kan. Makanya saya bilang orang-orang yang menonton, melihat, mengikuti kamu di sosial media itu kayak ngikutin orang suci gitu loh. Karena kamu, energi kamu atau energi sosial media kamu itu membawa ketenangan, membawa penyembuhan, membuat mereka jadi mungkin optimis lagi, membuat mereka jadi bersemangat lagi gitu loh. Jadi di sini, ini yang saya rasakan mungkin lebih kepada orang-orang yang melihat sosial media kamu. Dengan Knight of Wands, mungkin dia tadinya sebelum ketemu kamu atau sebelum ketemu sosial media kamu, dia mungkin tadinya luntang-lantung gak jelas misalnya. Luntang-lantung dalam arti dia gak punya direction lah, gak punya arah, gak punya tujuan dalam hidup. Ya dia udah selesai sekolah, udah tahu atau udah selesai kuliah, terus dia gak tahu nih dia mau kerja apa. Sekarang sih dia kerja, tapi pekerjaannya itu tidak memenuhi jiwanya gitu loh. Pas ketemu sama kamu atau mengikuti kamu atau berhubungan, berinteraksi sama kamu lewat sosial media kamu, Knight of Wands ini terlepas dia cewek atau cowok, dia jadi bersemangat lagi. Dia jadi tahu harus kemana, dia jadi tahu mau ngapain gitu loh. Yang saya rasakan pertama kali ini Knight of Wands terutama adalah seseorang atau beberapa orang yang mengikuti kamu, yang ada di sosial media kamu. Bisa kamu sudah kenal, bisa juga strangers, orang asing kan. Kalau misalnya kita di Instagram kan banyak tuh orang-orang yang meskipun gak kenal tapi mengikuti kita kan, following kita gitu kan. Nah, Knight of Wands adalah orang-orang yang mungkin tidak kamu kenal, belum kamu kenal secara pribadi, tapi bisa juga sudah. But anyway, dia akan jadi bersemangat, optimis lagi, karena seperti disembuhkan sama kamu secara tidak langsung. Jadi percaya atau tidak percaya, apa yang kamu
posting di sosial media kamu itu bisa membawa kesegaran buat orang-orang yang melihatnya gitu loh, dengan adanya The Star di sini. Now, sekarang Queen of Swords di sini ya. Ini mungkin adalah seseorang sama. Ini mungkin seseorang yang ada di sosial media kamu. Jadi dua-dua energi ini saya tidak merasakan ini sebagai energinya piring kedua. Queen of Swords ini mungkin adalah orang-orang atau seseorang yang terlepas dia cewek atau cowok yang mau berinteraksi sama kamu, mau berkomunikasi sama kamu. Jadi terutama kalau misalnya kamu jualan di sosial media kamu, orang ini tuh akan banyak bertanya, produk yang lo jual tuh bisa punya rasa apa aja, punya bau apa aja. Misalnya kamu jualan aromaterapi aja, ada bau apa aja, keharumannya tuh apa aja, atau harganya berapa, kayak gitu loh. Jadi Queen of Swords di sini mungkin bisa dibilang orang-orang yang cukup percaya sama kamu sehingga ingin mencoba apa yang kamu jual, gitu loh. Jadi kan tadi saya bilang energi kamu membuat damai, membuat tenang, membuat bahagia orang-orang yang berinteraksi sama kamu. Dengan melihat sosial media kamu, misalnya terutama mungkin misalnya kalau kamu jualan aromaterapi gitu ya, karena di sini ada gambarnya aromaterapi yang kamu dapat. Si Queen of Swords ini cukup percaya akhirnya bahwa kayaknya mungkin produk yang dijual sama piring kedua bener-bener ampuh ya. Soalnya energinya dia tuh bener-bener bikin tenang banget, bener-bener bikin damai banget gitu loh. Jadi bisa dibilang nih, kalau kamu jualan di sosial media kamu, apa yang kamu posting, kegiatan kamu, diri kamu, anak-anak kamu, binatang peliharaan kamu, apapun lah yang kamu posting, itu bisa merepresentasikan apa yang kamu jual, bisa mewakili apa yang kamu jual. Sehingga orang-orang yang menonton atau melihat sosial media kamu, mereka percaya sama keampuhan produk yang kamu jual. Kayaknya produknya si piring kedua tuh bener-bener poten deh, bener-bener ampuh deh. Soalnya lihat tuh piring kedua, kayaknya dia sendiri aja bener-bener bisa memanfaatkan produk tersebut. Makanya akhirnya si Queen of Swords ini mungkin bisa jadi ini adalah akhirnya menjadi klien kamu gitu loh. Atau misalnya kamu adalah seorang kayak saya nih, pembaca tarot, atau kamu suka membaca astrologi misalnya. Tapi energi kamu tuh bikin tenang banget. Energi kamu tuh bener-bener bikin damai banget orang-orang yang membaca kamu, menonton kamu. Sehingga akhirnya banyak klien yang datang kepada kamu, gue mau dong dibacain sama lo. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi bisa dibilang energi kamu bener-bener merepresentasikan apapun yang kamu jual di sosial media kamu. Gitu loh, oke? Wow, nice. So, kita lihat lagi ya. Ada kartu apa nih? 3 kartu terakhir untuk piring kedua. Four of Cups. Oh wow, 2 kali The Star tuh, lihat. Gak main-main ini energi kamu. So, Four of Cups, The Star yang kedua ya, The Star yang kedua, dan klarifikasinya adalah Page of Wands. So, di sini yang saya rasakan, kamu mungkin dengan 3 kartu ini yang saya rasakan nih, kamu mungkin bahkan beberapa kali, sering kali dengan berat hati, dengan terpaksa harus menolak orang-orang yang berusaha untuk terus-menerus mengambil energi kamu, gitu loh. Jadi dengan Four of Cups di sini yang saya rasakan ini kamu menolak. Ada orang-orang mungkin yang
terus-menerus kirim message ke kamu, kirim pesan ke kamu lewat japri di sosial media. Jadi kalau di Facebook Messenger, kirim pesan lewat Messenger di Facebook. Ingin berinteraksi sama kamu atau ingin mengalami, merasakan, ingin mengambil energi kamu gitu loh. Jadi terlepas dia cewek atau cowok ya, dan itu juga terlepas kamu cewek atau cowok, tapi yang saya rasakan mungkin dengan Four of Cups di sini kamu bahkan harus sering kali menolak atau menghindar dari orang-orang yang berusaha untuk ngajak ngobrol kamu, misalnya tuh kayak gitu aja contohnya. Jadi kayak bisa dibilang dengan energi kamu yang penuh damai, penuh ketenangan ini, mungkin inbox kamu tuh full, penuh. Sehingga mau nggak mau kamu harus pinter-pinter pilih-pilih gitu loh. Nggak bisa semua orang yang kirim pesan ke kamu balesin, nggak bisa. Bener-bener kamu harus pilih-pilih gitu loh. Karena di sini dengan 2 kali the star, kamu tuh bener-bener bisa menarik orang, bisa secara tidak langsung kamu mengundang orang untuk merasakan energi kamu gitu loh. Paham kan? Karena energi kamu nih bener-bener bikin orang tenang, bikin orang damai. Jadi orang-orang yang lagi, contohnya mungkin orang-orang yang lagi down, lagi depresi, lagi sedih, lagi pokoknya emosinya lagi acak-kadut, lagi acak-acakan. Itu kalau kamu tidak membatasi diri, akan terus-menerus mengganggu kamu gitu loh, mengganggu kegiatan kamu di sosial media kamu. Yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi makanya dengan Page of Wands di sini, ini yang saya rasakan baru nih energinya kamu, energi piring kedua. Dalam menghadapi ini ya, dalam menghadapi orang-orang yang berusaha untuk mengambil energi kamu. Dengan Page of Wands, kamu mungkin akhirnya ya lari-larian akhirnya. Lari-larian dalam arti message orang tersebut, pesan dari orang tersebut nggak kamu baca, langsung kamu delete. Misalnya tuh bisa seperti itu. Karena Page of Wands adalah energi seperti bajing. Energi Page of Wands nih seperti bajing. Seperti bajing tuh apa ya? Tahu kan ya bajing ya? I don't know. Ada satu kata squirrel atau ya pokoknya loncat-loncat gitulah. Kamu berusaha untuk hilang-hilangan, menghindar gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kamu sudah ngobrol sekali sama seseorang terus dia kayaknya energinya bikin kamu capek, ya besok-besok dia message kamu lagi, inbox kamu lagi, kamu mungkin nggak akan meladeninya, bisa dibilang tuh seperti itu. Karena dengan 2 kali the star, energi kamu tuh bener-bener emang menyembuhkan. Tapi kalau kita terus-menerus berusaha menyembuhkan orang lain tanpa kita sendiri diisi cangkirnya gitu ya, akhirnya kita capek kan. Dan kamu yang saya rasakan sudah bisa membatasi diri, walaupun mungkin caranya adalah dengan hilang-hilangan, lari-larian, menghindar, langsung delete atau langsung blocking. Tapi paling tidak intinya adalah kamu tidak mau energi kamu tuh disalahgunakan atau dimanfaatkan atau ditarik terus-menerus oleh orang-orang yang ada di sosial media kamu gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu, ini energi Four of Cups ini adalah justru kamu, piring kedua, yang banyak menolak pertanyaan orang lain misalnya, atau ajakan orang lain misalnya, atau curhatan orang lain misalnya. Bahkan orang-orang yang asing pun, yang kamu belum kenal secara pribadi pun, mereka bisa langsung message kamu di inbox. Piring kedua tolongin gue dong, gue kayaknya bla 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 deh, kok lo kayaknya hidupnya enak banget sih, atau kayaknya lo sempurna banget sih bla 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 gitu loh. Jadi kayak kamu harus bisa tuh menahan diri supaya tidak terlalu menghabiskan energi kamu secara cuma-cuma gitu loh. Karena energi kamu nih yang saya rasakan poten banget. Kamu benar-benar bikin orang merasa segar lagi. Tadi kan saya bilang dengan Knight of Wands, mungkin dia tadinya tuh tidak tahu arah hidupnya, atau paling tidak dia tadinya drop banget atau sedih banget, terus akhirnya bisa bersemangat lagi karena berinteraksi sama kamu. Itu kan berarti poten sekali kan.
energi penyembuhan kamu tuh poten sekali gitu loh. Jadi memang harus kamunya yang pintar-pintar untuk membatasi diri, membatasi orang-orang yang bisa berinteraksi langsung dengan kamu. Oke? So anyway, good luck. Piring kedua, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo piring ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih piring dengan tema bagaimana orang lain menilai atau melihat akun sosial media kamu. Jadi bisa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, apapun yang berhubungan dengan media sosial. Oke? So, kita langsung lihat ya, ada kartu apa yang akan keluar untuk piring ketiga. Oke, kartu yang kamu dapat adalah Hydrate dan Burning Bowl Ritual. Hydrate di sini adalah memasukkan air ke dalam badan kita, ke dalam tubuh kita. Jadi terus minum gitu loh. Kemudian Burning Bowl Ritual adalah membakar, menghanguskan hal-hal dari masa lalu yang sudah tidak ada efeknya lagi, tidak ada relevansinya lagi sama kehidupan kita yang sekarang. Di sini yang saya rasakan dengan dua kartu ini, kayaknya orang-orang yang ada di sosial media kamu melihat kamu sebagai seseorang yang fokusnya tuh ke depan, ke masa depan. Mungkin kamu banyak posting hal-hal yang berhubungan dengan apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu kerjakan. Terus kamu juga terlihat seperti seseorang yang sangat mencintai dirinya sendiri. Karena di sini dengan hydrate itu kita kamu terus-menerus memasukkan air ke dalam cangkir kamu. Jadi kayak self love kamu tuh kuat sekali. Mungkin kamu banyak posting hal-hal yang berhubungan dengan afirmasi. Misalnya, I am worth it, saya berharga karena saya bla 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 misalnya. Atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana kamu bangga dengan, tapi bukan pamer ya, bangga dengan sudah sejauh mana diri kamu, perjalanan hidup kamu di dunia ini gitu loh. Jadi yang saya rasakan, kamu dilihat oleh orang-orang di sekitar kamu atau di sosial media kamu sebagai seseorang yang udah hidup kamu ini berada di masa sekarang, presence, dan di masa depan. Jadi kayak kamu lagi memperbaiki diri kamu di masa sekarang misalnya, tapi juga kamu optimis positif mengenai masa depan kamu. Karena kamu sudah meninggalkan apa-apa yang memang nggak ada hubungannya lagi sama masa depan kamu. Misalnya dengan Burning Bowl Ritual ini, misalnya mungkin kamu posting baru aja melakukan bersih-bersih di rumah, spring cleaning. Jadi kamu memisahkan baju-baju kamu yang lama, terus kamu siap donasikan kepada orang-orang di sekitar kamu, di dekat rumah kamu misalnya. Jadi benar-benar seseorang yang ada barang atau ada sesuatu yang memang sudah tidak ada fungsinya untuk hidup kamu sekarang, untuk kehidupan kamu, ya kamu nggak khawatir, nggak sungkan, nggak takut untuk kasih ke orang lain. Jadi gue udah nggak butuh nih hal ini, barang ini, baju ini, atau apapun lah. Silahkan kalau ada yang mau ambil, silahkan kalau ada yang mau nampung gitu loh. Jadi yang saya rasakan, fokus kamu lebih ke masa depan. Mungkin kamu banyak posting hal-hal mengenai pengen traveling ke, misalnya ke Eropa deh. Aduh, gue kalau punya uang pengen banget bisa beli barang A, misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang memang mimpi, harapan, itu banyak kamu posting mungkin. Dan orang-orang melihatnya
kamu sebagai seseorang yang memang fokusnya ke masa depan, ingin memperbaiki diri untuk masa depan gitu loh. Jadi udah nggak digelendotin sama hal-hal dari masa lalu lagi. Oke? So, ini bagus sekali sih. Sangat positif gitu yang saya rasakan. So, kita lihat lagi ya, ada kartu apa buat piring ketiga. Nice. So, kartu yang kamu dapat adalah Four of Cups, Four of Wands, dan Nine of Pentacles. Iya kan? Four of Cups di sini, kamu mungkin juga banyak misalnya posting mengenai, misalnya mengenai mantan kamu lah. Gak mungkin lah gue balik lagi ke pelajaran gue yang lama. Gue udah cukup menderita di masa lalu. Sekarang gue pengen bahagia. Sekarang gue pengen dengan Four of Wands di sini. Sekarang gue pengen sesuatu yang lebih stabil, sesuatu yang lebih solid, sesuatu yang lebih merayakan gue, celebrate myself gitu loh. Jadi bisa dibilang nih kamu tipe seseorang yang kalau udah selesai belajar mengenai sesuatu, ya udah, kamu cukup tahu, kamu akan menghargai pelajaran tersebut, tapi bukan berarti kamu mau balik lagi ke sana gitu loh. Pelajaran hidup ya. Jadi terutama dengan mungkin yang ada hubungannya dengan orang-orang yang dulunya tidak 100% baik lah buat kamu ya. Itu kamu mudah meninggalkannya. Karena dengan burning bowl ritual ini, kamu akan langsung menolak kalau ada hal-hal dari masa lalu yang sudah terbukti menyakiti kamu, mencoba masuk lagi. Itu kamu langsung menolak gitu loh dengan Four of Cups. Karena fokus kamu sekarang adalah ini, stabilitas untuk diri kamu sendiri. Dan dengan Nine of Pentacles, yang saya rasakan juga itu tadi, sangat meskipun mungkin kamu belum sampai di posisi Nine of Pentacles, kamu belum kaya raya gitu ya, tapi paling tidak kamu sudah nyaman dengan diri kamu sendiri. Hydrate kan, kamu terus menerus menuangkan air ke dalam cangkir kamu, self love, mencintai diri sendiri kamu. Dengan itu aja kamu udah mulai mandiri, sendiri nggak apa-apa, tapi yang pasti gue lebih mandiri karena fokus gue adalah apa yang akan terjadi besok, bukan masa lalu lagi gitu loh. Jadi dengan Nine of Pentacles di sini, terlepas kamu secara materi sudah kaya atau belum, tapi yang saya rasakan kemandirian kamu itu akhirnya akan mengantarkan kamu ke sana, ke posisi Nine of Pentacles dalam arti sebenarnya ya. Arti sebenarnya Nine of Pentacles ini kan kaya ya. Kaya raya gitu kan, punya banyak materi yang bisa dia banggakan atau bahkan bisa dia bagi-bagi untuk orang-orang yang dia sayangi. Jadi memang mereka yang ada di sosial media kamu itu tahu banget bahwa kamu nggak pusing sama masa lalu gitu loh. Terutama itu yang saya rasakan paling kuat itu, kamu nggak pusing sama masa lalu, kamu bener-bener fokusnya tuh ke depan aja sekarang. Oke? So, kita lihat lagi ya, ada kartu apa nih buat piring ketiga. Wow, ini semuanya angka 4 loh. Kamu stabil banget orangnya. So, kartu yang keluar untuk kamu adalah Four of Swords, Queen of Swords, dan klarifikasinya adalah Two of Swords. Lihat nih, 4. Kamu stabil banget orangnya. Dan kamu memang bergerak ke arah kestabilan. Kamu bergerak ke arah solid, sesuatu yang solid gitu loh. Jadi kalaupun ada orang-orang yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu, terutama mungkin orang-orang yang ada di sosial media kamu ingin mengenal kamu lebih dalam,
Kalau dia menunjukkan karakteristik yang tidak solid, yang tidak stabil, kamu mungkin langsung say goodbye atau langsung menolak gitu loh. Karena ada Four of Cups kan, balik lagi. Jadi di sini dengan adanya Queen of Swords ini yang saya rasakan energinya piring ketiga, terlepas kamu cewek atau cowok. Dengan Queen of Swords, makanya tadi saya bilang burning bowl ritual ini bener-bener kamu udah tutup buku, bener-bener udah dibabat abis lah hal-hal dari masa lalu. Nggak hanya orang-orang dari masa lalu aja, tapi juga mungkin barang-barang, produk-produk dari masa lalu kamu yang memang udah tidak berfungsi lagi atau tidak bisa kamu pakai lagi. Itu udah, pokoknya kamu bukan tipe hoarder lah. Hoarder tuh adalah orang-orang yang suka mengumpulkan memorabilia, hal-hal yang mengingatkan dia akan kenangan-kenangan dari masa lalu. Kamu bukan tipe yang seperti itu. Dengan Queen of Swords di sini kamu gampang banget melepaskan diri dari energi masa lalu yang memang mungkin nggak baik buat kamu terutama. Tapi bahkan yang tidak berfungsi, tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya untuk masa depan kamu dengan gampang melepaskan diri gitu loh. Jadi Two of Swords di sini ini yang saya rasakan justru kehebatan kamu dalam memutuskan sesuatu. Two of Swords biasanya kan adalah energi kita tidak bisa memutuskan sesuatu kan. Tapi karena energi utama kamu adalah Queen of Swords, justru Two of Swords di sini merupakan tanda bahwa kamu mudah sekali memutuskan sesuatu, mudah sekali mengambil keputusan gitu loh. Jadi bukan berarti dengan Two of Swords kamu bimbang, aduh ini masih dipertahankan nggak ya? Enggak, justru kamu decisive banget. Pokoknya cepet lah. Ini nggak ada hubungannya lagi sama masa depan gue. Ini nggak bisa gue bawa lagi ke masa depan. Udah tinggalin aja gitu loh. Jadi apa ya? Mungkin orang-orang di sosial media kamu melihat kamu sebagai seseorang yang sangat tough tuh kuat, seseorang yang nggak basa-basi lah, yang nggak banyak cincong ya, pokoknya bener-bener nih, ini diri gue yang sekarang, ini gue melayani diri gue sendiri karena memang fokus gue untuk masa depan gue. Jadi kalau lo masih berharap gue seperti masa lalu, ya mendingan lo nggak usah ikut ke masa depan gue gitu loh. Jadi kalau misalnya di sosial media kamu banyak keluarga, banyak teman-teman lama, teman-teman sekolah misalnya, atau teman-teman dari kantor yang lama, kalau mereka melihat sosial media kamu sekarang, mereka tuh kayak nggak bisa mengenali kamu. Ih, piring ketiga nggak kayak dulu ya, beda banget sih gitu loh. Karena memang kamu udah berubah. Kamu tuh, ini burning bowl ritual ini sama juga dengan energi transformasi, perubahan. Kamu udah berubah dari masa lalu. Kamu bukan lagi piring ketiga yang dulu. Kamu yang sekarang ini benar-benar fokusnya ke masa depan. Benar-benar menghanguskan apa-apa dari masa lalu, terutama yang buruk-buruk gitu loh. Jadi mereka-mereka yang mengenal kamu di masa lalu tidak akan mengenal kamu lagi dengan sosial media kamu. Kamu di mata mereka tuh udah berubah banget gitu loh. Oke? So anyway, piring ketiga, good luck ya. Semoga kita jumpa lagi di selanjutnya. Bye. Halo piring keempat, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih piring dengan tema bagaimana orang lain menilai atau melihat akun sosial media kamu. Jadi bisa Facebook, bisa Instagram, TikTok, YouTube, apapun yang berhubungan dengan sosial media kamu. So, kita lihat kartu-kartu apa ya yang akan keluar untuk piring keempat. Wow. Oke, kartu yang kamu dapat adalah dance, menari, dengan kartu connect with fire, terhubung dengan api. Yang saya rasakan nih energi kamu sangat
bersemangat, bergairah, penuh nafsu, penuh hasrat. Jadi energi kamu tuh berapi-api banget gitu loh. Entah itu api dalam hal mengejar keinginan kamu, mengejar sesuatu dalam hidup kamu, atau api dalam hal apa ya, kayak semangat kamu dalam melakukan apa yang sedang kamu fokuskan sekarang gitu loh. Jadi apapun yang misalnya apa ya, misalnya saat ini kamu lagi bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan makanan. Taruhlah kamu lagi kerja di restoran sekarang. Semangat kamu bekerja di restoran tersebut itu terbaca di sosial media kamu. Mungkin karena memang kamu posting mengenai pekerjaan kamu, posting mengenai keseharian kamu di pekerjaan kamu. Jadi misalnya kamu bahkan mungkin misalnya kamu cuma sekedar waitress atau waiter aja di restoran tersebut, tapi kamu mungkin banyak posting foto-foto, hari ini restoran penuh, hari ini restoran kita mendapatkan testimonial yang bagus sekali dari seseorang yang ngetop misalnya, atau misalnya hari ini ada artis datang ke restoran kita, misalnya tuh kayak gitu. Jadi apa ya, semangat kamu, harapan kamu mengenai apa yang sedang kamu kerjakan untuk bisa sukses itu terbaca sekali di dalam sosial media kamu. Jadi apa-apa yang kamu posting itu bisa menimbulkan atau menumbuhkan semangat juga buat orang lain yang melihatnya gitu. Karena energi kamu nih berapi-api sekali. Jadi mungkin kamu zodiak api di dalam diri kamu tuh cukup kuat. Aries, Leo atau Sagittarius tuh cukup kuat di dalam diri kamu. Karena energi kamu sangat aktif, sangat pokoknya bergerak ke sana kemari. Jadi mungkin bisa juga kamu posting kamu lagi traveling kemana, liburan kemana, atau bahkan lagi tugas keluar kota kemana gitu loh. Itu kamu posting. Jadi bisa dibilang orang-orang menilai akun sosial media kamu sebagai diri kamu yang wow, piring keempat nih nggak ketahuan ya ada di mana. Hari ini dia bilang dia lagi di Solo, tahu-tahu 2 hari kemudian dia udah ada di misalnya mana ya, misalnya di Lampung. Kan itu jauh banget ya dari Solo ke Lampung gitu kan. Ya nggak jauh banget sih, tapi paling enggak yang tadinya di Pulau Jawa tiba-tiba udah nyebrang ke Pulau Sumatera gitu loh. Jadi energi kamu nih ya apa ya, pokoknya penuh semangat banget deh, penuh semangat, penuh gairah gitu loh. Jadi hidup kamu terlihatnya sebagai kehidupan yang berwarna, yang sangat dinamis gitu loh. Mungkin kamu juga tipe seseorang yang nggak bisa diam di satu tempat terlalu lama. Atau misalnya kamu bukan tipe seseorang yang bisa handle, bisa mengatasi rasa kebosanan terlalu baik misalnya, dengan baik. Jadi kalau misalnya kamu merasa bosan sedikit, kamu langsung tahu, enggak, gue harus melakukan sesuatu yang lain. Dan kamu memang terus melakukan sesuatu yang lain gitu loh. Terus bisa juga kamu posting hal-hal yang berhubungan dengan ide. Jadi ide gue pengen ABC nih. Dan kamu mengerjakannya. Kamu melakukannya. Perihal sukses atau enggak ide tersebut menjadi kenyataan, itu perihal nanti. Tapi paling tidak apa yang kamu inginkan, kamu sebut, kamu posting, kemudian kamu mulai mengerjakan ide tersebut menjadi kenyataan, kamu posting juga. Nanti selanjutnya sukses atau tidak, ya nggak masalah. Yang penting kamu sudah menunjukkan keberanian kamu. Jadi energi kamu tuh berani kan. Kamu sudah menunjukkan keberanian kamu untuk terjun di ide tersebut, dalam ide tersebut gitu loh. Jadi yang saya rasakan energi kamu dinamis banget, optimis, dinamis, aktif, terus bergerak, terus berubah mungkin ya, terus berubah juga. Jadi kamu sosial media kamu mungkin penuh warna. Hal-hal yang kamu posting pun juga berwarna-warni gitu loh. Misalnya kamu posting foto-foto di Instagram, itu warna-warni foto-fotonya. Warna-warni dalam arti misalnya hari ini kamu posting sesuatu yang gelap, nanti besok kamu langsung posting sesuatu yang terang gitu loh. Jadi hari ini kamu posting mengenai sunset,
matahari tenggelam itu kan gelap ya, maksudnya gelap dalam arti temaram gitu kan energinya. Besokannya kamu posting sesuatu yang ceria, misalnya lampion, warna-warna lampion tuh kan ceria gitu loh. Jadi yang saya rasakan energi kamu dinamis banget. So anyway, kita lihat lagi ya, ada kartu apa buat kamu. Piring keempat, oke. Wow. Lihat nih. Tiga-tiganya major arcana. Gila. Saya harus ambil kartu di belakang tumpukan nih. Karena semuanya major arcana. So, kartu di belakang tumpukan adalah Three of Cups. Oke. Strength, the Devil, the Tower, dengan klarifikasi Three of Cups. Bener kan? Saya bilang apa tadi? Energi kamu dinamis banget, positif, aktif, berhasrat, bergairah. Dan ini terbukti banget nih dengan keluarnya 3 kartu major arcana di sini, apalagi ada the Tower kan, mengagetkan gitu loh. Mengagetkan bisa juga yang tadi. Hari ini kamu ada di Solo, tahu-tahu 2 hari kemudian kamu udah nyampe di Lampung gitu loh. Apalagi misalnya mungkin kalau kamu keterbatasan dana kamu ketahuan, maksudnya bukan ketahuan, tapi orang-orang yang ada di sosial media kamu, misalnya teman-teman atau keluarga tahu gitu loh, bahwa kamu memiliki keterbatasan dana. Nggak mungkin deh, kayaknya dia bisa beli tiket pesawat, tapi cepet banget kalau misalnya pun dia naik mobil, naik bus, terus dia harus nyebrang naik ferry, itu cepet banget, tahu-tahu udah di Lampung aja, udah bersenang-senang di Lampung aja, itu cepet banget gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh energi kamu ngagetin dengan hal-hal yang kamu posting. Terus bisa juga di sini dengan 3 kartu ini bisa juga kamu posting sesuatu yang kontroversi yang mungkin keluarga atau teman-teman yang mengenal kamu di sosial media itu bisa kaget gitu loh, atau bisa agak shock gitu, agak terkejut karena kamu berani posting sesuatu yang kontroversial, mungkin tentang seks, mungkin tentang anak, misalnya kamu sebagai anak, kamu mengkritik orang tua kamu misalnya, atau apapun lah yang kontroversial, yang mungkin terutama kita di negara Muslim, di negara ketimuran ini biasanya kan kita hati-hati sekali ya kalau bicara ya. Biasanya kita benar-benar memikirkan perasaan orang lain, memikirkan bagaimana orang lain menerima apa yang kita posting. Di sini yang saya rasakan kamu nggak peduli, karena memang kamu tipe seseorang yang belak-belakan apa adanya gitu loh. Cuma bagusnya di sini dengan kartu pertama kamu strength, kamu nggak terlalu, ya maksudnya bisa dibilang kamu nggak terlalu dilihat sebagai antagonis lah. Walaupun memang dengan the Devil dan the Tower, kalau kamu loose, kalau kamu lepas landas gitu ya, kamu bener-bener bodoh amat, kamu berani posting sesuatu yang kontroversial. Tapi dengan adanya kartu strength sebagai kartu pertama, kamu tetap bisa menahan diri gitu loh. Tapi justru dengan adanya Three of Cups di sini, yang saya rasakan semakin kamu kontroversial, semakin kamu posting sesuatu yang ngagetin, yang bikin shock, justru yang flocking ke kamu lebih banyak, semakin banyak. Yang yang kamu pokoknya bisa dibilang menerima banyak subscribers, menerima banyak followers, menerima banyak teman baru di sosial media. Semakin kamu kontroversial. Bisa jadi juga di sini dengan kartu-kartu yang keluar ini bisa jadi juga kamu tipe seseorang yang posting keindahan tubuh kamu. Terlepas kamu cewek atau cowok, misalnya kamu sering post, kamu misalnya memang punya badan bagus, kamu posting
misal kamu laki-laki ya, kamu posting foto kamu tanpa busana, tanpa kaos. Jadi kelihatan tuh six pack-nya. Bisa jadi seperti itu juga. Atau kalau kamu wanita, kamu posting foto di mana kamu berpakaian memang cukup seksi lah, cukup terbuka lah gitu loh. Jadi semakin kamu kontroversial, semakin banyak yang mengikuti kamu. Mengikuti dalam arti di sosial media ya, mengikuti akun kamu gitu loh. Jadi di sini Three of Cups nih yang saya rasakan semakin banyak orang yang ingin merayakan kamu, celebrate you. Karena memang kamu berani. Kalau misalnya kamu hanya posting hal-hal yang kontroversial aja, bukan posting diri sendiri, itu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu tulis di sosial media kamu, itu bener-bener bisa membuat orang jadi mikir, membuat orang jadi ingin membantah apa yang kamu katakan, atau membuat orang setuju, yes banget tuh, yes banget gitu loh. Jadi apapun yang kamu lakukan di sosial media, yang saya rasakan tuh cukup kontroversial. Dan ya orang-orang ya, semua kan tergantung dengan seberapa luas, seberapa terbuka pikirannya kan melihat postingan kamu. Jadi itu nggak usah dipermasalahkan, tapi yang pasti energi kamu ngagetin aja. Oke? So, kita lihat lagi ya, ada kartu apa buat piring keempat. Energi kamu juga intens sekali, sangat intens tuh kayak fokus gitu loh. Determinasi tinggi gitu, intens, terus bikin orang tuh jadi penasaran yang saya rasakan. Three of Wands, Knight of Wands, energi kamu nih. Oh, klarifikasinya adalah Knight of Cups. Three of Wands, Knight of Wands, dan klarifikasi Knight of Cups. Oke. Dengan Three of Wands, sepertinya kamu tipe seseorang yang ini ya, kayak tadi kan saya bilang ya, kamu mungkin tidak bisa menghandle, tidak bisa mengatasi rasa kebosanan terlalu lama. Jadi kalau misalnya kamu sedikit aja merasa bosan, kamu akan langsung terjun kepada hal lain, atau kamu langsung pergi ke tempat lain gitu loh, melakukan hal lain. Karena memang kamu nggak suka berdiam di satu situasi, di satu tempat terlalu lama. Jadi dengan Three of Wands di sini yang saya rasakan, kamu mungkin tipe seseorang yang selalu menunggu hal yang menyenangkan atau hal yang baik datang kepada kamu, atau selalu melihat, menganalisa apalagi nih yang bisa gue lakukan gitu loh. Karena Three of Wands juga adalah energi yang optimistik gitu. Apalagi dengan kamu keluar sebagai Knight of Wands, terlepas kamu cewek atau cowok, memang kamu ingin selalu dinamis, ingin selalu bergerak gitu loh. Jadi bisa dibilang tuh kayak apa ya, mungkin bisa dibilang kamu tipe seseorang yang selalu menunggu kesempatan baik untuk datang atau untuk terlihat, untuk hadir, supaya bisa kamu capai, supaya bisa kamu ambil, kamu raih gitu loh. Di sini Knight of Cups ini yang saya rasakan adalah mayoritas mungkin ya, beberapa atau mayoritas orang-orang yang ada di sosial media kamu. Mungkin kamu nggak kenal secara pribadi, mungkin kamu belum pernah berhubungan secara personal sama mereka. Tapi dengan Knight of Cups di sini, terlepas mereka cewek atau cowok, yang saya rasakan mereka tertarik sekali sama kamu, tertarik sama energi kamu. Karena mereka keluar sebagai Knight of Cups, seseorang yang ingin memberikan cangkirnya kepada kamu, cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya kepada kamu. Sedangkan kamu keluar sebagai Knight of Wands, seseorang yang ya mental sana mental sini, yang memang dinamis, nggak bisa dipegang gitu. Nggak bisa dipegang dalam arti bukan tidak bisa diandalkan, tapi nggak bisa dipegang dalam arti kamu selalu punya kesibukan lah. Pokoknya kamu bukan tipe seseorang yang mau diikat gitu loh. Sedangkan orang-orang yang ada di sosial media kamu itu mungkin akhirnya jadi terobsesi sama kamu. Dengan ada The Devil kan, terobsesi gitu. Jadi ingin terus-menerus komen di postingan kamu. Jadi kalau misalnya kamu posting apapun, mereka selalu komen di situ, memberikan komentar di situ.
karena mereka ingin engage sama kamu. Mereka ingin terhubung sama kamu, gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh energi kamu kayak artis ya, kayak seseorang yang terkenal gitu loh, kayak seleb, kayak selebriti. Jadi ya well, kalau emang itu yang kamu rasakan untuk merasa untuk merasa hidup, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Toh kamu tidak punya kewajiban gitu loh untuk menyenangkan semua orang yang ada di sosial media kamu. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Just do you. Lakukan aja apa yang membuat kamu senang, apa yang membuat kamu bahagia. Kalau memang orang-orang nggak senang dengan apa yang kamu posting, ya biarkan mereka nggak ngikutin kamu lagi gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu. Jadi kontroversialnya itu bisa bikin orang lain jadi sangat sayang, sangat cinta, sangat suka sama kamu. Tapi bisa juga di lain sisi bikin orang lain enek sama kamu, kesel sama kamu. Pokoknya gue nggak mau tahu lagi lah mengenai ini orang, gue blok aja deh biar gue nggak usah lihat postingan sosial medianya. Kayak gitu contohnya. Jadi emang kontroversial energi kamu. Oke? So anyway, piring keempat, selebriti kita. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.